Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu melalui daring untuk program pengabdian pada masyarakat kerjasama dengan LSM Saring dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Materi yang akan saya bawakan yaitu long distance parenting atau pengasuhan jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ugung Dwi Ariwibowo, psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Latar belakang dari apa yang saya sampaikan, yang pertama adalah dalam eh, data yang kita miliki, sampai bulan Juni tahun 2023, ada besar negara yang menjadi patah di dunia. Yang paling tinggi adalah Taiwan, yang kedua Malaysia dengan 660 PMI, kemudian Hong Kong, Hong Kong dan Malaysia, kemudian yang keempat adalah Korsel, dan yang terakhir adalah Jepang. Dari data yang kami miliki juga, jumlah laki-lakinya adalah 46.168 dan jumlah perempuan adalah 69.246, atau dengan total 115.414 pekerja migran Indonesia yang terdaftar. Dan seperti kita tahu, dari jumlah tersebut wanita yang paling banyak. Dan kenyataannya juga bahwa data yang kami miliki, ada data tentang pola pengasuhan jarak jauh yang masih menjadi masalah. Data itu kami dapatkan ketika kami melakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap para pekerja migran Indonesia di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Di sini kami melakukan terhadap 25 pekerja migran Indonesia, dan pengasuhan jarak jauh menjadi salah satu masalah yang dikemukakan. Begitu juga dari beberapa jurnal dan juga artikel yang kami miliki, ternyata pengasuhan jarak jauh masih menjadi masalah bersama. Baik, dampak dari pengasuhan jarak jauh, kita bisa melihat dampak terhadap anak, ya. Anak mengalami trauma dan bermasalah dengan kesehatan mental, terutama ketika mereka merasa dicabut dari kemelekatan kasih sayangnya. Kadang-kadang anak merasa ditinggalkan atau ditelantarkan, itu menjadi label dalam dirinya. Yang kedua juga merasa rendah diri karena anak sering mendapatkan pertanyaan tentang keberadaan orang tua, baik itu dari teman sekolahnya, guru, lingkungannya, dan juga dibanding-bandingkan dengan keluarga yang utuh. Dan beberapa anak mengalami atau menyesali situasi keluarganya dan menyalahkan keadaan. Anak juga sebagian menjadi manja dan mencari perhatian, yang mengalihkan rasa haus kasih sayang terhadap orang tuanya itu, yang terkadang dalam bentuk kenakalan anak ataupun remaja. Kemudian sebagian menjadi pribadi yang tertutup dan kurang perhatian. Di sini anak tidak memiliki teman bicara yang nyata dan seketika, artinya ketika dia punya masalah, terutama bila ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga anak kemudian menjadi sulit bergaul dengan lingkungan sosial dan juga beberapa di antaranya mendapatkan stigma. Kemudian juga dalam hal prestasi belajar, kadang-kadang karena tidak terbimbing dalam belajar, kurang support untuk mencapai prestasi, anak juga menjadi salah gaul dalam teman sekolahnya dan seterusnya. Tapi dampak juga bukan hanya terhadap anak, dampak juga terhadap orang tua. Beberapa orang tua dengan keadaannya akhirnya juga sebagian merasa bersalah dan namun tidak bisa berdaya, gitu ya. Tidak merasa berdaya dengan situasi. Akhirnya terkadang menjadi situasi yang untuk membalas situasi ini, kadang-kadang orang tua menjadi pemberi yang royal dan sangat permisif atau mengizinkan banyak hal kepada anak untuk menebus rasa bersalahnya. Beberapa orang tua juga mendapatkan permasalahan secara kesehatan psikologis dan rindu berat terhadap anaknya secara fisik. Beberapa orang tua juga menjadi terbagi perhatiannya, sehingga dalam keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya juga ada mengalami terganggu, terutama ketika homesick, ya, atau mengalami rindu kampung halaman. Kemudian juga mengalami masalah mental, ya, diantaranya adalah perasaan kesendirian dan kesedihan. Orang tua kadang-kadang merasa tidak lengkap hidupnya, tidak memiliki teman berbicara yang satu budaya, ada perasaan menyesal dan mencoba untuk mengalihkan pada hal yang salah, dan juga sebagian orang tua yang berada di eh, tempat penempatan tidak memiliki support system atau dukungan sosial yang kuat, ya, untuk saling berbagi. Nah, dalam hal ini pengasuhan jarak jauh yang orang tua lakukan juga sudah
orang tua sudah secara umum sudah mencari solusi untuk pengasuhan jarak jauh yang telah dilakukan. Kita bisa melihat beberapa hal yang sudah dilakukan mungkin ya, tapi juga ada beberapa saran dari tips ya dari pengasuhan jarak jauh yang dilakukan. Yang pertama ya berdasarkan literatur untuk yang memiliki bayi untuk memperkuat co-parenting. Apa itu co-parenting? Adalah antara pengasuhan yang dilakukan oleh orang yang mewakili peran orang tua di kampung halamannya. Biasanya kakek atau neneknya, ataupun pamannya, atau budenya, ataupun pak leknya atau tantenya. Nah ini perlu diperkuat, ya, terutama dalam hal mengintenskan hubungan dengan orang tua. Kemudian sering-sering melakukan konferensi video atau video call gitu ya, sehingga anak sering melihat wajah orang tua dan suara orang tuanya. Meskipun begitu sebenarnya untuk usia bayi mereka belum bisa memahami ya, namun upayakan kita memastikan bahwa bayi kita bersama dengan malaikat pelindungnya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu betul-betul orang yang menjadi pelindungnya. Untuk yang memiliki balita atau di bawah 5 tahun ya, usahakan bersama dengan co-parenting ya, tadi ada kakek, nenek, dan seterusnya itu memiliki komunikasi yang intens sehingga orang tua selalu ada momen untuk menyapa, mengirim video, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian memberikan mainan yang aman dan menyampaikan pemberian tersebut pada anak, ini dari aku ya nak, gitu misalnya. Jadi akan ada ikatan batin. Kemudian juga bercerita dan bermain secara online bersama dengan anak juga akan menjadi mendekatkan ya. Kemudian terhadap anak yang prasekolah dan sekolah dasar, usahakan memiliki waktu yang berkualitas di hari libur. Ya, itu secara rutin atau reguler dan tetap melibatkan co-parenting atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengasuh langsung. Kemudian ada dukungan belajar, memantau perkembangan diri dan akademik, serta memberikan pemberian kepada anak atau hadiah yang mendidik. Ya, sehingga kadang-kadang kita bisa melihat anak usia SD diberikan sepeda motor ataupun gadget yang terkadang tidak dibatasi internetnya dan seterusnya. Nah, ini perlu dipantau tapi juga berusaha untuk melakukan kedekatan melalui media-media yang lain. Kemudian untuk usia pra-remaja dan remaja menjadi teman bercerita di waktu berkualitas ya. Memang tidak harus di hari libur, kadang-kadang bisa menyepakati waktu gitu ya. Kemudian hadir secara online di hari-hari spesial disertai pemberian yang friendship atau penuh dengan pertemanan. Kemudian memantau pergaulan remaja dan membahas rutin perkembangannya dan kebutuhan psikologis. Baik, kami langsung kunci dari pengasuhan jarak jauh adalah yang pertama adalah komunikasi yang intens dan berkualitas dan hadir di waktu yang tepat. Jadi orang tua upayakan hadir di mana anak tidak, misalnya ketika sedih, bukan sedihnya ketika sudah terlalu mendalam dan seterusnya. Kemudian koordinasi dengan co-parenting ya kakek, neneknya atau Pak D atau Pak Li-nya yang sehingga memiliki kesamaan persepsi, kesamaan norma dan kesepakatan lain. Kemudian memiliki supervisi atau mengawasi perkembangan dan pergerakan anak, terutama dalam hal prestasi akademik ataupun pertemanan yang mereka lakukan. Kemudian ada kepercayaan ya sehingga dibangun kepercayaan antara orang tua dengan anak sehingga tidak perlu mengulang perintah saat anak sudah paham. Anak-anak ketika itu diulang-ulang seakan-akan dia tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Dan juga tidak mendikte saat anak sudah tumbuh dewasa atau sudah melakukan. Misalnya mereka sudah tertib sholat subuh atau kamarnya sudah bersih, maka kita tidak perlu mendikte lagi. Itu menunjukkan mereka sudah dewasa dan itu bentuk kepercayaan terhadap anak. Kemudian keteladanan, ya, kita bisa memberi contoh atau cerita kehidupan di waktu muda, ataupun berupa nasihat, ataupun contoh langsung. Misalnya cara kita memposting sesuatu sehingga anak bisa melihat, oh ini cara untuk memposting yang sehat. Kemudian juga keberagamaan, mengajari pengetahuan agama. Kemudian ada co-parenting tadi ya, dan juga ada co-teaching tentang agama. Kita memastikan bahwa anak-anak di rumah itu mendapatkan pendidikan agama dari TPA-nya, dari sekolahnya, dan seterusnya. Dan juga sering-sering mengingatkan ibadah, misalnya sudah sholat atau belum, dan seterusnya. Baik, kemudian di akhir subsesi ini kami sampaikan tentang namanya layanan dukungan psikososial.
Apa layanan dukungan psikososial? Yaitu psikososial adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara aspek psikologis seseorang dengan aspek sosial sekitarnya. Jadi orang-orang tersebut bisa sehat, efektif, dan produktif. Nah, dukungan psikososial ini kita bisa melakukan terhadap anak-anak. Ya, kita menggunakan pendekatan. Apa yang kita lakukan yaitu kita istilahkan 3L ya, look, listen, dan link. Kita lihat kebutuhan mereka, kemudian kita mendengarkan keinginan-keinginan mereka, kemudian sebisa mungkin kita menghubungkan dengan bantuan terdekat. Bisa terhadap co-parentingnya, bisa pada guru sekolahnya, teman bermain yang paling akrab, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi layanan dukungan sosial terhadap si anak. Ya, artinya anak terakses untuk ketika mereka ada masalah, mereka bisa curhat, dan seterusnya. Dan kami dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia itu menyediakan layanan dengan nomor telepon 119 extension 8. Bagi anak-anak ataupun para orang tua yang mengalami masalah dalam hidupnya, itu bisa menelepon ke nomor 119 extension 8 di Indonesia, sehingga mereka bisa mendapatkan namanya bantuan psikologis awal. Nah, ini layanan ini kami berikan sejak era COVID, dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih melakukan, termasuk saya juga memiliki jadwal jaga untuk melakukan bantuan awal, bahkan termasuk layanan kejiwaan terhadap masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi dukungan psikososial terhadap para orang tua yang memiliki pengasuhan jarak jauh. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ugeng Dwi Ariwibowo dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan salam, selamat berkarya, terus semangat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.